perkenalkan, nama saya Dinda Prameswari Puspitasari. Di sini saya akan memberikan informasi-informasi menarik dengan tema pencemaran lingkungan di ibu kota. Masalah satu ini adalah masalah yang tak berkesudahan sampai sekarang. Masalah ini adalah masalah pencemaran air. Masalah ini sering muncul hampir di seluruh sungai di Indonesia. Salah satunya adalah Sungai Ciliwung. Sungai ini adalah sungai terpenting di daerah Pasundan, Pulau Jawa, terutama karena melalui wilayah ibu kota DKI Jakarta dan kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Panjang sungai ini sekitar 97 km dan dengan kedalaman kurang lebih 3.002 meter. Sungai Ciliwung menjadi terkenal di ibu kota Jakarta karena pencemaran airnya. Pencemaran Sungai Ciliwung kian parah akibat limbah yang diduga berasal dari pabrik dan tempat-tempat usaha di sekitar sungai di kota Depok, Jawa Barat. Sungai Ciliwung tidak hanya dicemari tumpukan sampah, tapi juga limbah sisa pabrik dan juga limbah dan warga. Limbah yang ditemukan terdiri dari limbah sisa pabrik, tahu, mebel furniture, dan limbah rumah tangga. Penyebab pencemaran itu adalah limbah domestik atau sampah rumah tangga. Selain tumpukan sampah, limbah sisa pabrik, dan limbah rumah tangga, pencemaran di Sungai Ciliwung juga menyebabkan debit air di sungai ini tidak menentu. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran di lingkungan Sungai Ciliwung juga menyebabkan pemerintah di daerah masih sangat kesulitan untuk mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membuang sampah di sungai. Gerakan membuat masyarakat malu membuang sampah di sungai juga perlu terus digalakan, terutama dilakukan oleh anak muda. Dengan demikian, para orang tua yang membuang sampah di sungai harusnya malu pada anak mereka yang memunguti sampah di sekitar sungai. Ada sekitar 13 titik aliran Sungai Ciliwung di wilayah Bogor yang tercemar parah, yaitu berada di wilayah Pasar Jambu 2 dan Pasar Bogor karena limbah pasar masuk ke sungai. Hal ini menyebabkan wilayah Bogor sangat sering dibanjiri karena air limpasan sungai. Apakah kalian tahu dampak dari pencemaran ini? Dampaknya adalah masyarakat yang tinggal di pinggir kali menjadi kekurangan air bersih, dan masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung yang berada di wilayah DKI Jakarta akan menyebabkan DKI Jakarta yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung yang berada di wilayah DKI Jakarta menyebabkan DKI Jakarta menjadi banjir. Dari pencemaran ini tidak ada dampak positifnya karena tidak ada fungsinya bila Sungai Ciliwung mempunyai air yang berwarna coklat itu dan mengandung bakteri yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dan inilah salah satu contoh dari pencemaran air yang terjadi di Sungai Ciliwung. Pencemaran air ini menyebabkan air menjadi berwarna coklat karena disebabkan oleh sampah, limbah pabrik, dan rumah tangga. Dan kita akan menanyakan dengan narasumber kita. Permisi. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin mewawancara Anda. Kak, bagaimana pendapat Kakak sebagai penduduk yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung? Apakah pernah terjadi kejadian yang tak terduga seperti banjir atau tidak mendapatkan air bersih? Kalau menurut saya sih di sekitar Sungai Ciliwung ini sering terjadi banjir karena hujan yang cukup deras dan sering mendapat kiriman air dari Bogor. Kalau menurut saya, kalau air bersih pas lagi banjir sih pasti nggak ada, soalnya sumber air bersih terendam sama banjir. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Ini adalah salah satu contoh dari penyebab dari pencemaran air yang ada di sekitar Sungai Ciliwung. Pencemaran air menyebabkan sungai ini menjadi berwarna coklat dan terjadi akibat sampah, limbah pabrik, dan limbah rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida Sagita Sapitri. Di sini saya akan memberitahukan tentang pencemaran tanah. Masalah ini yang masih menjadi segudang PR Pemprov DKI dalam hal lingkungan hidup. Tercatat sekitar 70% tanah Ciliwung yang aliran airnya sangat tidak layak dikonsumsi. Hal tersebut terjadi karena baru
3% spiteng warga yang terolah dengan baik. Selain itu, sekitar 97% lainnya akibat tinja yang mencemari air tanah itu belum tertangani dengan baik. Hal tersebut membuat kualitas air tanah di DKI Jakarta tercemar. Akibat pencemaran limbah ini, aliran air di sepanjang Kali Ciliwung tercemar bakteri jauh di atas ambang normal, yakni 80% air di sana sudah berubah menjadi coklat dan hitam, kepekatan sehingga tidak bisa dikonsumsi. Masyarakat meski diolah oleh PAM perusahaan air minum. Oleh karena itu, tak mengherankan apabila kemudian harga air di Jakarta menjadi mahal. Masalah pencemaran tanah akibat air limbah, permukaan tanah juga turun 40 cm akibat beban bangunan yang berlebihan. Penurunan permukaan tanah sebanyak 2 cm per tahun akibat penyedotan air tanah yang terkendali, padahal permukaan air laut terus meninggi sehingga 1 cm per tanah. Kalau masalah ini tidak diselesaikan juga, 50 tahun lagi beberapa wilayah di Jakarta bisa tenggelam. Untuk mengantisipasinya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun tanggul raksasa untuk menahan air laut dan menampung air dalam jumlah besar pada tahun 2020 agar sebagian wilayah Jakarta tidak tenggelam. Itulah info-info menarik dari kami. Sekarang saya akan bertanya kepada warga sekitar tentang pencemaran tanah. Bagaimana pendapat Anda mengenai pencemaran tanah? Seharusnya sampah ini tidak dibuang sembarangan, karena sampah-sampah ini dapat diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna. Apa saja barang-barang yang dapat dibuat menjadi barang-barang yang berguna? Tempat pensil, pajangan, dan tas. Ini adalah salah satu contoh sampah yang dapat diolah kembali. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Itulah info menarik dari kami. Kata-kata yang tidak sopan, kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.